Nah, tadi saya login sebagai Abdul Munir kelas 71. Abdul Munir kelas 71. Di sini kelas 71. Nah, di sini yang aktif hanya informatika kelas 7. Jadi meskipun di input pada jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel MGTIK. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya membuat banyak halaman atau banyak link soal dalam bentuk Google Form ini hanya bisa diakses dengan satu halaman login atau satu link saja. Seperti ini, satu halaman login ya. Kita tidak perlu membagikan banyak link ini kepada siswa, cukup dengan satu link saja. Kemudian siswa hanya memasukkan NIS dan password yang sudah kita bagikan ya. Mari kita mulai. Langkah pertama, kita masuk ke admin dulu. Untuk masuk ke admin kita tambahkan /satpam. Kita masuk ke admin. Setelah masuk ke admin, kita langsung data sekolah, isi data sekolah. Ini judulnya apa? Misalkan judulnya ujian madrasah basis komputer. Nama sekolah, alamat, kemudian logo sekolah ya. Kemudian kita simpan. Langkah yang kedua, kita masukkan data siswa. Template sudah disediakan, kita download templatenya. Untuk nomor peserta ini adalah akses atau hak akses bagi siswa. Nomor peserta ini adalah username dan password login bagi siswa. Misalkan kita coba samakan seperti ujian. Kita contoh seperti ini. Langsung kita drag, selesai ya. Set. Oke. Kemudian kita upload. Setelah nama siswa terupload, maka menu jadi bertambah. Di sini ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kenapa? Karena di sini sudah ada tingkatan 7, 8, 9. Langkah selanjutnya adalah input link soal. Sebelum input link soal, kita siapkan dulu link soal Google Form yang sudah terkumpul dari guru-guru dari semua mata pelajaran. Ini contohnya saja. Contoh input link yang pertama. Misalkan informatika kelas 7, link soal misalkan diperuntukkan, contoh sekarang aja lah. Sekarang kebetulan jam 4 sore tanggal 3 bulan 3 2021, berarti
Kita tanggal sekarang aja, mulai jam, karena kebetulan di sini jam 4.51, contohnya kita mulai dari jam 4 saja, berarti jam 4.00 sore, berarti PM ya. Kemudian sampai jam, kita kasih waktu sampai jam 6, berarti jam 6.00 PM untuk kelas 7 non jurusan simpan. Jadi begini, tadi informatika 1789, bahasa Inggris anggaplah masih hari ini, tapi jamnya beda. Anggap di sini ada 789. Fikih dijadwalkan besok, Quran hadis jadwalkan nanti lusa, dan seterusnya. Itu jadi kalau misalkan linknya sudah terkumpul seperti ini, jadi di input sekaligus saja, tapi dijadwal sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Selanjutnya kita coba login sebagai siswa, karena di sini ada jadwal jam 4 sampai jam 6. Jam 4 sampai jam 6 ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jam 4 sampai jam 6. Oke. Kita lihat sekarang. Saya login sebagai Abdul Munir. Ingat bahwa nomor peserta ini adalah username dan password bagi siswa. Nah, tadi saya login sebagai Abdul Munir kelas 71. Abdul Munir kelas 71. Di sini kelas 71. Nah, di sini yang aktif hanya informatika kelas 7. Jadi meskipun di input pada jam dan waktu yang sama, beda kelas tetap yang muncul hanya satu, yaitu informatika kelas 7. Meskipun tadi diaktifkan ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi kelas 8 dan kelas 9 itu tidak muncul di sini ya. Contoh sekarang saya masuk kelas 8. Saya masuk kelas 8 sebagai Abdul Hasim, contoh. Namanya Abdul Hasim, saya masuk kelas 8. Apakah nanti mapel kelas 7 dan kelas 9 ada? Kita coba. Abdul Hasim kelas 8, yang muncul hanya informatika kelas 8. Jadi kelas 7 dan kelas 9 itu tidak muncul. Nah, itu kan. Karena apa? Karena siswa itu bisa login, bisa muncul mapel yang aktif sesuai dengan rentang waktu yang sudah ditentukan oleh jadwal. Ini informatika kelas 7, kelas 8, kelas 9 dari jam 4 sampai jam 6. Nanti ketika siswa login jam 6, berarti yang informatika ini sudah tidak ada. Yang muncul yaitu bahasa Inggris kelas 7, kelas 8, kelas 9. Selanjutnya kita akan coba mengerjakan. Kita ke dashboard, lihat dashboard. Di sini di informasi di atas, total siswa 286. Siswa yang hadir berarti belum ada yang mengerjakan karena nilainya masih 0. Yang belum hadir semuanya ya. Kita coba cari kelas 7. Saya acak aja di tengah.
barusan namanya M. Arizwa. M. Arizwa, Informatika kelas 7. Baik, kita mulai mengerjakan. Klik, saya mengerjakan dengan jujur, kemudian lanjut mengerjakan. Kita mulai mengerjakan. Saya akan mengerjakan sampai tuntas keseluruhan dan tidak akan membaca soal. Saya jawab A semua. Kemudian kita submit. Sekarang kita cek di admin ya. Cek di admin, masuk ke admin seperti biasa. Ketika kita membuka admin, informasi yang kita dapatkan di awal adalah total siswa 286, siswa yang hadir 1, berarti yang sudah mengerjakan 1 orang, yang belum hadir sisanya. Di mana posisi yang sudah mengerjakan? Kita lihat paling bawah. M. Arizwa 71 dikerjakan pada tanggal 3 bulan 3 2021 jam 17.02 detik. Setelah siswa sudah ada yang mengerjakan, baik sebagian atau seluruhnya, kita cek daftar hadir. Daftar hadir. Cek daftar hadir, di sini hanya informatika kelas 7 dan bahasa Inggris kelas 7 ini untuk hari ini. Karena yang aktif hari ini adalah informatika kelas 7 dan bahasa Inggris kelas 7, cuman beda jam, beda waktu ya. Kita coba yang barusan yang mengerjakan informatika kelas 7 yaitu 71, kita cari data. Nah, ternyata yang mengerjakan baru 1 orang, namanya M. Arizwa. Dikerjakan seperti data yang tadi dan sudah ada TTD atau ditanda tangan. TTD ini mewakili bahwa siswa tersebut sudah menandatangani daftar hadir. Demikian tutorial kali ini. Untuk tutorial yang kedua nanti kita akan membahas tentang bagaimana memasangkan konten manajemen sistem ini di hosting yang berbayar. Kemudian tutorial yang ketiga kita akan membahas bagaimana memasangkan di hosting yang gratis. Kemudian yang keempat kita membahas tentang bagaimana memasangkan di localhost, di mana localhost tersebut tetap harus bisa diakses secara online, karena Google Form itu harus ada koneksi internet. Jadi semuanya harus bersifat online. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.